dikasih kehendak hatinya. Ucapan tuanya nggak diikutin, Allah bilang seperti ini dia nggak mau laksanakan, Allah larang malah dia lakukan, dan lain sebagainya. Ini yang pertama kata beliau. Wasani qalu annallahu kafilun li arzakina. Yang kedua, orang-orang bilang bahwasanya Allah itulah yang menjamin rizki kita semuanya. Kita sepakat tuh bahwasanya Allah yang menanggung rizki kita, Allah yang menjamin rizki kita. Kita sepakat sudah, kita harus yakin, tidak boleh tidak, Allah yang memberikan rizki. Tetapi pada prakteknya apa? Wala tatma'inu qulubum ila ma'a syai'in minad dunya. Tetapi pada prakteknya hati mereka ini tidak tenang kecuali dengan dunia. Tenang kalau ada uang, tenang kalau sudah punya jabatan, tenang kalau anak-anaknya sudah jadi mungkin pengusaha, punya pekerjaan. Tenangnya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Paling takut ya, kalau sampai gak dapat pekerjaan, mikirnya nanti mau makan apa. Padahal dia yakin yang memberikan rezeki siapa? Allah. Tapi prakteknya hatinya nggak pernah tenang, gundah melulu, galau melulu, sumpah melulu. Kenapa? Mikirin dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Bahkan mereka lebih memilih, lebih mengutamakan, lebih mengisarkan daripada dunia. Sholat yang dipikir masih dunia, zikir yang dipikir juga masih dunia. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia, tapi ingat kita harus yakin, mempunyai siqah ya, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dinyatakan apa yang Allah takdirkan kepadamu pasti nyampe, nggak bakal salah. Tapi yang itu bukan bagianmu juga tidak akan bakal nyampe kepada dirimu. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah dari kita lahir sampai wafat, tetapi untuk dunia itu sudah jelas dijamin oleh Allah. Tetapi kalau akhirat, surga neraka, tidak, kita harus berusaha. Kenapa pusing memikirkan yang sudah dijamin? Ini kata Syekh Syakik bin Ibrahim, kalian yakin Allah yang menjamin berikan rezeki, tapi pada prakteknya kalian nggak pernah tenang kecuali dengan dunia. Wasalis yang ketiga kata beliau, qalu annal akhirata khairun minad dunya wa hum yajma'unal mala lid dunya. Mereka yakin, mereka mengatakan bahwasanya dunia itu lebih baik daripada, mereka menyatakan bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Tetapi apa? Prakteknya marah mereka ngumpulin dunia, mati-matian ngejar dunia, ambisi ngejar dunia. Padahal mereka yakin yang abadi, yang kekal adalah akhirat. Tapi pada prakteknya apa? Ucapannya nggak sesuai dengan perbuatan. Mereka lebih semangat kalau urusan dunia, berusaha keras kalau urusan dunia, mati-matian kalau urusan dunia, mengumpulkan dunia. Urusan ngaji ntar dulu dah, ujaran majelis ilmu kaget dulu dah, urusan berzikir nanti aja dulu dah. Nah ini kenapa? Tidak sesuai dengan ucapan. Warabi'u, dan yang keempat kata Syekh Syakik bin Ibrahim, qalu la budalana minal maut. Semua kita yakin bahwasanya kita akan mati, akan wafat, akan meninggalkan dunia. Yakin kita. Bahkan orang yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad pun meninggal wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang berjawab pasti akan mati, Allah nyatakan. Tetapi wa ya'maluna a'mala qaumun la yamutun. Tetapi pada prakteknya, kenyataannya kalian berperilaku suatu kaum yang seolah-olah nggak pernah mati. Nggak ada persiapan. Padahal
Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling pintar itu? Orang yang paling mempersiapkan diri untuk mati, kata Rasulullah. Ya, jadi kita yakin dengan kematian, tapi perilaku kita ya menunjukkan seseorang yang seolah-olah nggak akan pernah mati. Nah ini dikatakan Syekh Syakik bin Ibrahim. Warawiya an Abi Darda wa fi ba'dil akhbar an Abi Dzar wa ba'dil akhbar an Salman al-Farsi radhiyallahu anhum wal ma'ruf an Abi Dzar qala salasun a'jabatni hatta adhakatni. Kata Sayyidina Abu Dzar mengatakan ada 3 hal yang membuat saya tuh heran hingga saya tertawa. Wa salasun ahzanatni hatta abkatni. 3 hal juga yang bikin saya sedih hingga saya bisa menangis. Fa amma salasallati adhakatni, adapun 3 hal yang bikin saya ketawa itu apa? Fa awal yang pertama mu'amalud dunya wal mautu yadlubuhu, yakni yutilu amalu wal yatafakkaru fil maut. Apa? Saya yang bikin heran itu apa? Orang-orang pada panjang angan-angan, banyak berandai-andai tentang masalah dunia, mati-matian nyari dunia, sementara mati mengejar dia. Berapa banyak orang yang dia bekerja mati-matian, banting tulang, peras keringat, malam jadi siang, siang jadi malam, belum nyicipi lah sudah mati duluan. Belum menikmati lah sudah diambil nyawanya oleh malaikat Israil. Akhirnya siapa tuh yang nikmatin? Ya ahli warisnya. Lagi bangun rumah, sebentar lagi jadi. Tahu-tahu sudah diambil dulu nyawanya. Ya, jadi banyak berandai-andai, panjang angan-angannya tentang dunia, sementara apa? Enggak pernah memikirkan kematiannya. Dia enggak sadar maut sedang mencari dia, mengejar dia. Ini yang bikin saya heran hingga saya tertawa itu seperti itu. Wasani ghafil walaysam bimakfulin anhu. Saya heran dan bikin ketawa. Orang lupa sementara dia tidak dilupakan. Maksudnya bagaimana? Yakfulu anil maut wa baina yadil qiyamah. Dia lupa dengan kematian dan dia nanti bakal ngadepin hari kiamat. Dia yakin bakal mati. Dia yakin bakal meninggal, bakal wafat, tapi nggak pernah memikirkan itu. Dan juga nasibnya nanti bagaimana di hari kiamat. Padahal Nabi sudah menyatakan, orang kalau di alam kubur sudah nikmat, gampang, mudah, setelahnya di akhirat lebih mudah lagi, lebih gampang lagi, lebih nikmat lagi. Tetapi kalau sudah di alam kubur sulit, dapat siksa, dapat azab, dan lain sebagainya, nggak enak, nah berat, maka nanti di hari kiamat lebih berat lagi, yang mana tidak ada akhirnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wasalisu yang ketiga, dhahikun mala'afihi la yadri Allah sakhitun alai amradin anhu. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, tapi dia nggak ngerti Allah ridho sama dia atau enggak. Tawa melulu, nggak pernah berpikir ini Allah ridho sama saya atau enggak ya, ini Allah murka sama saya atau enggak. Enggak pernah dia pikirkan, yang penting ketawa melulu lah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa amallati abkatni fa firaqul ahibbah, yakni mautu Muhammad sallallahu alaihi ashabi radhiyallahu anhu. Dan yang bikin nangis itu adalah apa? Satu, berpisah dengan sang kekasih. Siapa sang kekasih ini? Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang bikin saya nangis, kata Abu Dzar. Masa-masa terindah, masa-masa bersama Rasulullah dan para sahabat. Adalah seorang sahabat. Makanya sampai para sahabat itu diantaranya ketika mendengar Rasulullah wafat sampai mengatakan, ya Allah, saya enggak kepingin melihat lagi dah, butakan mata saya ini, karena matanya hanya untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jadi ini yang bikin saya menangis, berpisah dengan sang kekasih yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Wasani halul matla, yakni nuzulul maut, yang bikin saya sedih yaitu apa? Yang bikin saya nangis adalah datangnya kematian. Saya nggak tahu nih su'ul khotimah atau husnul khotimah, mudah atau berat. Ini yang bikin saya sedih melulu, bikin saya menangis, meresapi bagaimana nanti asalnya ajal saya. Dan yang terakhir wasalisu al-wukuf baina yadillaiha la adri ila aina ayamuru bi rabbi ilal jannah ilan nar. Yang bikin saya nangis yang ketiga adalah saat nanti saya berada di hadapan Allah. Ini kira-kira Allah bakal mintain saya kemana? Allah mintain ke surga atau ke neraka? Saya nggak tahu. Tadi kalau rezeki tahu sudah pasti kan dijamin. Ini enggak. Ini yang bikin saya nangis. Ini yang bikin saya sedih. Nanti pada saat saya menghadap kepada Allah, kira-kira Allah memerintahin saya kemana? Warwa yang Rasulullah SAW qala law ta'lamul hayawanatu ay al-bahaimu ma ta'lamuna minal maut ma'akaltum lahman saminan abada. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya hewan-hewan itu, binatang itu ngerti kayak kalian ngerti mati, ngerti kematian ini, kata Rasulullah, maka kalian gak bakal makan daging hewan yang gemuk-gemuk, gak bakal kalian. Ini kata Rasulullah, kalau sampai hewan-hewan itu bisa ngetahui kematian kayak kalian, kata Rasulullah, pasti kalian gak bakal makan daging hewan yang gemuk saminan. Kenapa? Mikirkan mati. Oleh karena itu pada pertemuan-pertemuan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah, aksuru dzikra hadimil ladzat yaknil al maut. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu apa? Kematian. Makanya dikatakan oleh Dzukira an Abi Hamid Al-Laffaf anaqala, disebut oleh Abu Hamid Al-Laffaf, man aksara min dzikril maut ukrima bi salatasi asya. Kata beliau, siapa saja yang banyak-banyak ingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal ini. Ini orang yang sering banyak-banyak ingat mati akan dimuliakan dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, 1, takjilut taubah. Apa? Akan segera taubat, akan selalu mubadarah bertaubat kepada Allah, bersegera taubat kepada Allah. Kenapa? Karena mengingat kematian. Enggak nunda-nunda lagi. Istighfar enggak pernah dia lepas, sholat taubat enggak dia lepas. Kenapa? Dia bakal mati. Takut nanti kalau mati dalam keadaan dosa belum diampuni. Kalau belum diampuni, su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Ini kalau kita banyak mengingat kematian. Yang kedua, bahwa qanaatul qut. Orang kalau banyak-banyak ingat kematian itu dimuliakan apa? Akan ridha, rela dengan apa? Sedikit dari pembagian makanan pokok. Rela, qanaah dia. Enggak akan yang namanya berambisi dengan dunia. Tamak, dia qanaah, ridha dengan dunia. Ya sudahlah, berapa lama sih kita hidup di dunia, nanti juga bakal mati, yang penting kita di sono bahagia. Itu Rasulullah SAW lagi tiduran. Ketika lagi tiduran, ngecap tuh tikar pelepah kumannya di tubuh Rasulullah. Sayyidina Umar yang melihat nangis. Saya akan nangis netes di badan Rasulullah. Akhirnya tanya, "Maya pergi ke Ibn al-Khattab." "Wahai Umar, apa yang membuat kamu nangis?" "Ya Rasul, bagaimana saya nggak nangis lihat itu raja-raja Romawi, Persia, mereka tidur di tempat ranjang yang empuk-empuk, engkau tidur kayak gini." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Umar, apalah engkau nggak senang? Mereka senang di dunia, tapi di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Kita di dunia biasa saja, tapi di akhirat itu menjadi orang yang bahagia." Seperti itu, qanaah. Ya. Dan yang ketiga, wa nasyatul ibadah, akan semangat dalam beribadah.
Ini buah orang yang banyak-banyak nginget mati. Anggaran banyak ibadah, rajin, semangat, nggak malas. Kenapa? Saya ini bakal mati. Yang saya bawa bukan uang, yang saya bawa bukan mobil, yang saya bawa bukan rumah, yang saya bawa bukan jabatan, yang saya bawa adalah amal ibadah. Akhirnya terpacu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Tetapi wa man nasya'al mauta uqiba bi salasati asya. Sebaliknya kata Syekh Abu Hamid Al-Lafat, yang lupa ngikat mati ya, diuji dengan 3 hal. Tinjuk balak 3 hal yang enggak pernah ngingat mati itu. Apa yang pertama? Taswifut taubah, nunda-nunda taubah. Entarlah ke masjid, kaget dululah. Sholat taubat entar dululah. Saya kan masih muda, baru 20 tahun. Kita senang-senang dulu dah, nanti 20 tahun baru kita kembali kepada umur 50. Ya kalau nyampe 50 tahun umurnya. Nah, jadi menunda-nunda taubat. Yang kedua, awatarkur ridha bil kafaf. Enggak pernah puas ya, dengan yang namanya dunia ini. Enggak pernah puas, kecukupan yang ada enggak pernah puas. Punya 1 rumah, kurang lagi. Nak beli rumah lagi. Punya mobil 1, nak kurang lagi. Tidak salah. Allah sudah menyatakan manusia itu kalau punya 1 bukit emas, pengen bukit emas yang satunya lagi, itu kata Rasulullah. Ini gara-gara lupa dengan mati ini enggak pernah puas dengan kecukupan yang Allah berikan. Dan yang terakhir watakasul fil ibadah. Dan yang terakhir adalah malas untuk ibadah. Kenapa ini? Karena enggak pernah mengingat mati tadi. Enggak pernah mengingat mati. Jadi ke masjid jamaah malas, hadir ke majelis ilmu malas, bertemu dengan orang-orang soleh malas, bersilaturahim malas. Pokoknya malas semuanya. Kenapa? Enggak pernah mengingat mati. Nah ini, oleh karena itu, ya di sini diajarkan, ayo banyak-banyak bertafakur tentang kematian. Dan ini perlu belajar. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Bangun malam hari, merenung ya Allah. Nanti kira-kira bagaimana nafsu saya di alam kubur ini ya. Ibadah perasaan saya nggak pernah ikhlas, selalu ria. Ibadah malas-malasan ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ini. Saya minta ya Allah, nanti pada saat saya wafatkan saya husnul khatimah, jangan sampai masuk kena azab ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Itu ada satu sahabat diceritakan kalau sudah mengingat kematian itu 3 hari nggak bisa makan. Di antaranya Sayyidina Hasan Al-Basri. Itu Sayyidina Hasan Al-Basri kalau sudah lihat keranda digotong, wah itu dikatakan 3 hari nggak bisa makan. Diam aja. Kenapa? Mikirin ya Allah. Makanya orang-orang terdahulu sampai bikin kuburan sendiri, dikhatamkan Al-Quran. Kenapa? Kepingin Qurannya, kepingin kuburannya ini menjadi taman-taman surga. Imam Abu Hanifah sebelum wafat gali kuburan dikhatamkan ribuan kali. Bahkan sampai mereka, kalau hati saya keras, kata di antara mereka para ulama, saya gali kuburan, saya masuk ke dalam, mikirkan tentang kematian. Habis itu apa? Lembut lagi hati saya. Kalau kita kan enggak lihat orang mati takut, jujur kita nih kan. Ada di antara kita nih, kalau lihat keranda takut, apa takut mati. Padahal enggak takut pasti mati. Oleh karena persiapkan diri. Mau enggak mau bakal mati. Seneng enggak seneng bakal mati. Takut atau enggak, ngeri atau enggak bakal mati. Persiapkan diri. Jangan pernah tinggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. 5 waktu jangan pernah tinggalkan, Ramadan jangan pernah tinggal, mampu hajat, mampu zakat, ya zakat dan seterusnya. Insyaallah dengan demikian
apa? Allah ridha hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kadin wala nakad bi haqqi Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.